Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal 'id min akbaris sa'airil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini Senin 1 Syawal 1443 Hijriah merupakan hari kebahagiaan dan kemenangan bagi kita kaum muslimin. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan kita berpuasa, mengendalikan hawa nafsu, membina diri dan menempa hati, beribadah mendekatkan diri ke hadirat ilahi Rabbi. Kita berharap ibadah Ramadan kita diterima Allah Rabbul Izzati. Hari ini jutaan kaum muslimin mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir kita kumandangkan ketika kita sholat. Takbir kita kumandangkan ketika kita berzikir. Takbir kita kumandangkan ketika usaha keras kita membuahkan hasil. Takbir kita kumandangkan ketika kita membangkitkan semangat perjuangan. Takbir kita kumandangkan ketika kita memperoleh kemenangan. Dan takbir kita berharap dikumandangkan kaum muslimin Indonesia ketika kita mampu mengembalikan kembali kejayaan Islam di masa silam. Kumandang takbir menunjukkan puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui tiada ada daya dan tiada upaya, prestasi apapun yang kita raih, semata-mata hanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniai kita berbagai kenikmatan. Terutama Allah masih mengizinkan kita bertemu kembali dengan Idul Fitri tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah
atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Ramadan baru saja berlalu meninggalkan kita. Sebulan penuh kita ditempa dan dibina keimanan kita. Sebulan penuh kita menjadikan bulan suci Ramadan diisi dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa, sholat tarawih, berzikir, membaca Al-Quran, mengeluarkan zakat dan sedekah, serta ibadah-ibadah lainnya. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut bertujuan membentuk karakter diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa adalah kesiapan hati untuk menerima dan menjalankan aturan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab yakni Al-Quran. Tidak mengandung keraguan-raguan sedikit pun di dalamnya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah kesiapan hati untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan menjauhi larangan-larangannya. At-taqwa intisalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa merupakan sikap mental seorang hamba yang memiliki rasa takut hanya kepada Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan takwa merupakan barometer penilaian Allah terhadap hamba-hambanya. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, akan semakin mulia pula di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Karena itu, jika kita bertanya apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Jawabnya ada pada diri kita sendiri. Bertanyalah pada diri kita. Apakah selama ini hidup kita sudah diatur dengan aturan Al-Quran? Apakah selama ini kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya? Apakah selama ini kita telah memiliki perasaan takut hanya kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun? Pertanyaan itu hanya masing-masing pribadi kita yang bisa menjawabnya. Dan hanya Allah lah yang maha mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Bila kita melihat kondisi kaum muslimin saat ini, kaum muslimin berada pada kondisi yang terhinakan. Kaum muslimin dirundung berbagai persoalan.
munculnya aliran-aliran dan ajaran-ajaran sesat yang membodohi dan membingungkan umat. Pelecehan terhadap Islam, keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan yang terdampak secara langsung mayoritas adalah umat Islam. Di panggung politik suara umat Islam belum mampu memperlihatkan kekuatannya. Walau banyak politikus yang beragama Islam, namun ukhuwah di antara mereka begitu rapuh. Ruhul jihad di dada mereka untuk memperjuangkan Islam sangatlah lemah. Kehidupan moral di tengah masyarakat Islam sebagian sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Para pemudanya sebagai generasi yang diharapkan semakin jauh dari yang diharapkan. Masjid banyak yang sepi dari jamaah. Majelis taklim banyak yang hingga saat ini belum melaksanakan aktivitasnya. Banyak orang yang beridentitas Islam, tapi saat datangnya waktu sholat mereka mengabaikan dan bahkan meninggalkannya. Pertanyaannya, apa penyebab semua ini? Mengapa awan kelabu permasalahan yang menumpuk merundung kita umat Islam? Jawabnya adalah jelas, bahwa semakin jauh kita dari cahaya kesucian dan pelita kebenaran, maka akan semakin jauh kita dari jalan yang benar, dan terperosoklah kita pada lorong hitam kesesatan dan kesengsaraan. Cahaya itu adalah Al-Quran, dan pelita itu adalah As-Sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Jika umat ini jauh dari cahaya dan pelita itu, maka menjadi sangat mudah panah-panah beracun syaitan dan hawa nafsu menancap pada jiwanya, membuat manusia kehilangan kewarasan imannya, menjadi gila terhadap dunia, kehilangan kendali diri, dan akhirnya takut mati karena takut meninggalkan kenikmatan semu di dunia yang fana ini. Kondisi inilah yang membuat musuh-musuh Islam hilang rasa takut dan tak takut lagi menjolimi saudara-saudara kita dan bahkan menistakan agama kita. Apakah kondisi ini menyurutkan langkah kita? Apakah kondisi ini menjadikan kita pesimis? Tentu tidak. Keadaan ini hendaknya memicu kita umat Islam untuk bangkit. Memicu kita untuk memberdayakan semua potensi. Jangan terlena dalam jebakan musuh-musuh Allah. Dan bahkan Allah telah menyerukan kita untuk berjihad melawan mereka dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir itu. Dan berjihadlah dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Jihad bil Quran adalah secara sungguh-sungguh belajar membacanya dengan benar. Menggelorakan semangat tilawah Al-Quran di semua tingkat dan semua kalangan tanpa kecuali. Jihad bil Quran adalah usaha sungguh-sungguh untuk melahirkan para penghafal Al-Quran. Sehingga Al-Quran bersemayam di dada mereka, terdengar dari lisan-lisan mereka, terwujud dalam amalan keseharian mereka. Jihad bil Quran adalah usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus
untuk mentadabburi Al-Quran, menyelami maknanya, menghadirkan hati ketika membacanya dengan penuh kehusyuan. Dengan penuh semangat menghadiri majelis ilmu, di mana di situ Al-Quran ditadabburi. Tadabbur Al-Quran berarti membebaskan jiwa dari belenggu syaitan dan hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Tadabbur Al-Quran akan membuka hati dan pikiran untuk semua solusi dari semua permasalahan. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kita? Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Kitabullah wa sunnatur Rasul. Kutinggalkan atasmu dua perkara yang tidaklah akan tersesat untuk selama-lamanya, selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul Al-Hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id rahimakumullah. Oleh karena itu kami berseru, wahai para pemimpin-pemimpin bangsa, bertakwalah kepada Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan As-Sunnah sebagai penerang. Jika tidak, maka kesengsaraan telah menanti di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Wahai para muslimah, kepadamu harapan tertumpah, baik dan buruknya umat ini ada di tanganmu. Jagalah kehormatanmu, kenakanlah hijabmu yang syar'i dan benar, bukan untuk mode yang justru menjadi ajang pamer aurat dalam bentuk yang lain. Wahai para istri, jadilah pelabuhan hati bagi suami Anda, tempat berlabuh melipur lara. Jadilah istri yang cintanya sejati karena Allah buat suaminya. Taatlah padanya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para pemuda harapan umat, jadilah pemuda beriman yang tangguh, karena mereka adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jangan terpedaya dengan tipu daya syaitan, sehingga masa muda hanya diisi dengan hura-hura. Ingat, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hiasi masa muda dengan Al-Quran. Baca, telaah, hafalkan, amalkan. Niscaya Anda akan menjadi pemuda yang paling bahagia. Wahai sahabat insan media yang baik hati, Anda adalah pilar peradaban umat. Kokohkan pilar itu dengan iman dan keluhuran budi. Jadikan profesi Anda untuk membangun masyarakat yang cerdas dan beriman. Dan wahai Anda para ayah dan bunda, para abi dan umi yang dirindu, hadirlah dalam hari-hari dan dalam jiwa buah hati Anda. Hadirlah dengan Al-Quran. Hadirlah dengan cinta sepenuh jiwa, mengantar mereka menjadi mujahid dan mujahidah sejati. Tahukah Anda bahwa buah hati kita kadang menangis dalam hati karena kelakuan kita yang buruk, karena kata-kata kita yang pedas, atau karena tidak hadirnya kita di saat mereka butuh dan rindu kepada kita. Basuh air mata jiwa mereka dengan senyum. Belai hati mereka dengan tilawah Al-Quran. Bangkitkan jiwa mereka dengan semangatnya Umar bin Khattab.
Gelorakan jiwa mereka dengan jihadnya Khalid bin Walid. Cemerlangkan pikirannya dengan kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Tumbuh suburkan empatinya dengan kedermawanan Utsman bin Affan. Dan bangun kelembutan jiwanya dengan hikmah dan bijaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kepada Anda wahai para ustadz, para ulama, para guru-guru kami, pembimbing hati dan jiwa kami. Ketahuilah bahwa kami mencintaimu karena Allah. Teguhkan di jalanmu. Pandulah kami dengan ilmu Allah yang dikaruniakan padamu. Yakinlah bahwa umat berada di belakangmu. Menyokong dakwah yang engkau tebarkan. Dan yang paling utama, bahwa Allah di atasmu akan selalu membimbing dan menolongmu. Mudah-mudahan Allah kokohkan hati-hati kita dalam memperjuangkan agama Allah demi masa depan yang gemilang. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah terima amal ibadah kita yang telah kita laksanakan selama 1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Dan ibadah-ibadah tersebut menjadi wasilah Allah redha kepada kita dan menempatkan kita di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah. Ittaqullaha wa fa'alul khairat. Wajtanibu anis sayiat. Faqala ta'ala fi kitabihil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wardahuma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa ala baqiyati sahabati ajmain. Wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadlaru'ana wa takhasu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'ala akhira kalamina minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wahfidna ghaira maftinna wa la mubaddilina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.